negara unik yang terletak di antara dua benua, negara pusat peradaban dunia, serta negeri dengan kota 1000 masjid merupakan beberapa sebutan bagi negara Turki. Namun selain itu, tahukah Turki juga memiliki kota yang sangat bersejarah bagi umat Islam di Turki dan juga di seluruh dunia? Ya, kota tersebut bernama Şanlıurfa. Kota yang terletak di bagian timur Turki rupanya disebut-sebut sebagai kota para nabi. Karena di kota inilah terdapat gua dan bangunan yang menjadi saksi lahirnya seorang nabi yang menjadi panutan seluruh umat muslim di dunia. Nah, bagaimanakah kisah dan sejarah selengkapnya? Langsung saja kita ikuti tim Spotlight menjelajah kota Şanlıurfa, kota para nabi di Turki berikut ini. Masjid Mevlid-i Halil menjadi perhentian pertama tim Spotlight. Berjalan melalui gerbang masjid yang menawan, sampailah kami di gua yang dikenal sebagai lokasi kelahiran Nabi Ibrahim alaihi salam. Uniknya, untuk memasuki gua tersebut kita harus merunduk. Mengapa? Karena pintu yang disediakan merupakan pintu kecil yang membuat kita harus merunduk. Setelah itu sampailah di gua yang menyimpan banyak kisah ini. Diceritakan pada zaman dahulu ibu dari Nabi Ibrahim alaihi salam melahirkan beliau di gua ini. Nabi pun tinggal selama 15 bulan di dalam gua, namun tampak seperti anak seumur 15 tahun saat keluar dari gua. Hal ini dilakukan sebagai langkah persembunyian dari Raja Namrud yang kejam. Dikisahkan dia melarang anak lelaki lahir di zaman tersebut. Dan jika terdapat seorang anak lelaki yang lahir, maka dia akan langsung membunuhnya. Selain itu, di dalam gua juga terdapat sebuah mata air yang dianggap sebagai air suci, sehingga banyak wisatawan yang meminum air tersebut ataupun menyimpannya untuk dibawa pulang. Tak jauh dari lokasi gua kelahiran Nabi Ibrahim alaihi salam, terdapat lokasi bersejarah yang berada di atas bukit, di mana dahulunya merupakan lokasi benteng sebuah kerajaan yang dipimpin Raja Namrud. Ya, Urfa Kalesi atau dua tiang tempat Nabi Ibrahim alaihi salam dilemparkan ke tempat pembakaran. Dikisahkan bahwa Raja Namrud meminta para kaumnya untuk membuat sebuah bangunan tinggi dan sebuah pembakaran di bawah bukit. Ini dilakukan agar seluruh rakyatnya melihat peristiwa pembakaran tersebut. Dari sinilah kita bisa melihat kekejaman Raja Namrud yang dengan sengaja memerintahkan kaumnya melempar Nabi Ibrahim alaihi salam layaknya ketapel ke dasar bukit yang penuh kobaran api. Memasuki wilayah ini Anda dikenakan tiket seharga 5 lira atau sekitar Rp24.000. Walaupun dulu kerajaan yang kokoh, kini halaman yang luas tersebut hanyalah berisi hamparan puing-puing bangunan. Namun yang paling berharga adalah dua tiang tegak yang berdiri kokoh di atas bukit. Kisah pun berlanjut ke lokasi pembakaran Nabi Ibrahim alaihi salam, di mana Raja Namrud telah mempersiapkan sebuah kobaran api dahsyat untuk sang nabi. Namun dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kobaran api nan dahsyat berubah menjadi air. Tidak hanya itu, seluruh kayu bakarnya pun berubah menjadi ikan. Nah, kolam inilah yang kini bernama Balik Ligol. Kolam inilah yang ramai dikunjungi wisatawan dan dianggap sebagai saksi mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kini kolam ini ramai dikunjungi karena menjadi salah satu lokasi wisata bersejarah umat muslim di dunia. Uniknya ikan-ikan yang berada di kolam ini dianggap sebagai ikan suci, di mana tidak ada satu orang pun yang berani menangkap atau memakan ikan di sini. Saat berkunjung ke sini, banyak wisatawan yang sengaja memberi makan ikan ataupun sekedar mencelupkan tangan dan bermain dengan ikan-ikan. Mengunjungi
kawasan Balik Ligol, Anda pasti juga akan menemukan sebuah kolam yang tak jauh dari sana. Inilah kolam An Zeliha yang menurut cerita berasal dari air mata Putri Zeliha. Dikisahkan putri dari Raja Namrud yang bernama Zeliha bersimpati kepada Nabi Ibrahim. Zeliha pun tak kuasa menahan kesedihan saat mengetahui sang raja ingin membakar Nabi Ibrahim. Sang putri tak mampu menahan tangis atas kesedihan yang dirasakannya, hingga akhirnya tetesan air matanya menjadi kolam yang bernama An Zeliha. Setelah tidak berhasil menyakiti Nabi Ibrahim, Raja Namrud pun akhirnya mengusir Nabi dan keluarganya meninggalkan kota Sanurfa. Nah pemirsa, itulah tadi kisah Nabi Ibrahim alaihi salam di kota Sanurfa. Semoga informasi tadi bisa menambah pengetahuan dan menambah keimanan Anda serta referensi wisata religi di Turki ya pemirsa.